Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para makhluk Allah masjid yang insyaallah kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini. Allah tentukan untuk kita sama-sama kembali masuk dalam rumahnya Allah, guna untuk kita menunaikan satu di antara sekian banyak kewajiban kita terhadap Allah sebagai seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah. Yang dengan 4 rakaat salat zuhur yang kita tunaikan ini, harapan besar kita mudah-mudahan segenap fungsi yang dimunculkan oleh salat, yakni tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang dilakukan oleh si pelaku salat akan memberikan satu perisai tameng penjagaan dari potensi nilai kekejian dan kemungkaran yang boleh jadi tertunaikan terjalankan oleh si pelaku salat. Lantaran salat kita lakukan, insyaallah Allah jauhkan kita dari nilai-nilai keburukan, insyaallah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kita memasuki di hari yang ke-7 pada bilangan bulan Rajab 1446 Hijriah. Tentunya hari demi hari yang Allah berikan kepada kita pada bilangan Rajab ini adalah sebuah pilihan yang besar dari Allah. Anugerah yang tiada lagi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Betapa tidak Rajab sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tertera pada surah At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ayat ke-36 surahnya surah At-Taubah. Ayat ini apabila kita berikan interpretasi yang cukup bersahaja secara bebas, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, begitu informatifnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar kepada kita selaku orang-orang yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Allah katakan, orang beriman, sungguh di dalam kurun 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Bulan yang dimaksud oleh Allah ini adalah bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan ini di dalam 1 tahun Allah katakan, ketetapan Allah ciptakan waktu bersamaan dengan Allah ciptakan peta langit dan juga 7 lapis bumi. Jadi Allah ciptakan dulu waktu, lalu kemudian bersamaan dengan Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan pula langit dan juga bumi. Jika kemudian ada susunan pertanyaan, Ustaz, apakah kemudian Adam sudah tercipta saat waktu diciptakan oleh Allah, langit dan juga bumi dikaryakan oleh Allah? Maka jawabnya
awalnya adalah Adam belum muncul. Tapi setting planning yang akan dikehendaki oleh Allah menciptakan Adam sebagai makhluk Allah dari bangsa manusia sudah dicanangkan oleh Allah. Adamnya belum ada. Keyakinan kita orang Islam, orang beriman kepada Allah, bijak Allah punya set yang demikian ini tepat. Kenapa saya katakan tepat? Kalau Allah ciptakan lebih dulu Adam, lalu kemudian menyusul Allah karyakan waktu, langit dan bumi sebagai tempat tinggal Adam dan juga tempat hidupnya Adam yang di waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi kita masih berandai-andai, maka Allah memiliki cacat dan celah. Ada nilai keterbatasan dan kekurangan dalam sisi penciptaan siapa saja makhluk-makhluknya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saat Allah ciptakan lebih dulu waktu yang dipersiapkan sebagai instrumen kehidupan Adam. Sebab Adam nanti akan diset oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khalifah fil ardh yang akan menempati meninggali menduduki bumi ya Allah. Dan saat Adam serta keturunannya kita seluruhnya hidup, maka diselimuti dengan yang namanya makhluk Allah juga bernama waktu. Jadi waktu yang dulu diciptakan oleh Allah, kemudian atap yang di langit, ijazah yang di bumi hamparannya diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian Adam tempati dan tinggal. Selesai instrumen yang dua itu Allah ciptakan, baru Allah munculkan Adam. Kita pinjam bahasa teman-teman biskup. Teman-teman biskup ini seringkali mereka ini punya semboyan atau ajakan memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat luas kita. Bapak Ibu para jamaah, Bapak Ibu para masyarakat, Bapak Ibu para warga, bagi Bapak Ibu seluruhnya para warga yang sudah memiliki tabungan dan siap untuk membeli satu unit mobil kendaraan roda 4, jangan dulu pesan trailer, tapi siapkan dulu garasinya. Kata mereka begitu, Pak. Sebab apabila dibagi, beli dulu, pesan dulu, mobilnya datang kemudian garasinya belum ada, walhasil nanti akan juga menyusahkan orang-orang sekitar pedestrian, betul? Lalu waktu ini kita orang belum bilang jalan ke arah yang utara yang mau ke arah selatan, kendaraan yang lain pun ikut terganggu. Kenapa? Tidak ada parkiran, tidak ada garasi khusus. Sebab kita meletakkannya di pinggir-pinggir jalan, di bahu-bahu jalan. Saya katakan bijak, Allah menciptakan Adam, tapi Allah sediakan dulu waktu untuk kehidupan Adam dan keturunannya, dan Allah ciptakan lebih dulu rumahnya untuk Adam dan juga keturunannya. Setelah siap ready semuanya, baru Allah munculkan Adam. Paham sampai sini, Pak? Alhamdulillah. Dan hebatnya Allah katakan di dalam surat At-Taubah 36 ini, minha arba'atun hurum. Saat Allah tetapkan penciptaan waktu, langit dan bumi, 12 bulan yang Allah ciptakan, di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang sangat diagunkan oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan, Allah yang Maha Besar, kemudian membesarkan makhluknya yang Allah anggap besar ini waktu. Hajatnya besar, Masya Allah. Maka Allah persiapkan orang-orang besar ketika sudah usianya menginjak bulan rajab yang besar.
hina dan nista Allah tempatkan untuk kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi gampang sekali melihat dan ingin mengetahui sejauh mana dibiarkan, dipisahkan, nilai keimanan, porsi dan posisi seorang hamba di hadapan Allah mudah Pak. Ini untuk kita bercermin diri. Saya tidak diberikan keberapa di antara hamba-hamba Allah yang lain yang gampang. Caranya seperti apa? Lihat dan ukur sejauh apa sambutan baik dalam batin kita saat Allah sudah gelar dan hidangkan saji rajanya penuh kemuliaan. Kalau kita isi setiap detiknya lalu kehidupan rajanya dengan hal yang kita maksimalkan, maka posisi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu diberikan di anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, satu di antaranya adalah Rajab. 3 yang sisa adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dari mana disebutkan? Apakah di Al-Quran surah Taubah 36 tidak disebutkan? Tidak. Biasa memang Al-Quran menyebutkan sesuatu yang global. Sifatnya universal, masih umum. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perintah kepada kita, aqimis shalah. Ini kan salat. Adakah Allah rinci dan detailkan dalam Al-Quran berapa banyak bilangan setiap waktu salat, subuh, 2 rakaat, tabaku? Zuhur yang baru saja Anda tunaikan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 rakaat tidak. Asar, Isya, 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat tidak disebutkan. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tidak, hanya datang perintah sholat. Lalu kemudian dari mana kita tahu oh ini gerakan sholat, oh sekian banyak angka dan nilai dalam bilangan rakaat? Hadis datang sebagai mubayyinan penjelas dari sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi fungsi hadis seperti ini Pak. Quran menyebutkan universal, dirinci, didalilkan, diberikan penggamblangan dan penjabarannya oleh hadis. Jadi diikuti lagi kalau ada satu kelompok yang mengatakan oh nggak perlu kita dengan hadisnya Rasul, tidak cukup dengan Quran karena Quran ini murni kalam Allah, wahyunya ilahi. Lalu kemudian kalau hadis itu adalah ucapan Rasul Nabi Muhammad, notabene adalah manusia seperti kita biasa, dan kemungkinan yang terlampau besar potensi untuk melakukan kesalahan paling tidak kekeliruan. Oleh karenanya jangan sampai kita jadikan sebagai sumber ajaran agama Islam yang di hadis Rasulullah SAW. Ada kelompoknya namanya Ibn Sunnah. Kalau hati-hati setiap kita hadir pada pengajian-pengajian jangan sampai terkecoh kita. Ada orang yang mengingkari keberadaan sunnah sebagai sumber daripada ajaran agama Islam. Mereka hanya katakan hanya Quran saja. Kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Saya bertanya kepada kelompok tersebut, kalau memang mereka ingin memurnikan sumber ajaran agama Islam hanya pada tertib hadis semata-mata pada Al-Quran, kemudian tidak membutuhkan penjelasan daripada hadis, bagaimana ia bisa sholat beberapa rakaat saja? Bagaimana kemudian akhirnya Allah katakan wa atuz zakat, tunaikan zakat, tidak pernah disebutkan 2,5% bilangan penunaian setelah mencukupi syarat daripada haul perputaran dalam 1 tahun, umurnya 1 tahun, haul dan semuanya ada pada penjelasan Rasulullah SAW. Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, 4 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Taubah menjadi Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa saja ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, 3 secara berurut sesuai nomor urut Andrea, yang satu ini dia terpisah secara mandiri. 3 yang berurut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama dalam bilangan tahun Qamariah atau bulan-bulan Hijriyah. Yang satu lagi itu menyendiri, yakni Rajab, yang Rajab saat ini kita hidup di dalamnya. Artinya apa? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah pada keterangan surah Taubah 36 ini adalah jelas bahwa Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fala tadribu fihinna anfusakum.
Di samping Allah gelar banyaknya nilai kebaikan, Allah tambahkan semua pahala atas sebuah amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Tapi jangan lupa bahwa Allah juga mengakumulasi secara banyak dan tinggi setiap tindakan dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya Allah pada bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan bagi para pelakunya, maka pelaku kemaksiatan pun akan mendapatkan lipatan ganda yang sama, bertumpuk dosa, catatan buruk penuh akhirnya saat dia melakukan satu tindakan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Allah, janganlah kalian mendalimi atau menganiaya diri kalian pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Raja, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awas kalian. Upayakan secara maksimal, mohon perlindungan kepada Allah agar Allah tutup rapat-rapat salah dan berluang serta kesempatan untuk kita melakukan tindakan maksiat di hadapan Allah di 4 bulan ini. Dan lagi saya ulang, karena kebaikan sekali dilipat gandakan begitu besar oleh Allah, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan secara besar oleh Allah, maka tindakan kemaksiatan pun akan mendapatkan akumulasi tinggi pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah tindakan kehujanan. Ini yang mengerti tentang bagaimana dan apa Rajab itu. Mudah-mudahan di hari ke-7 ini sudah kita ambil langkah kewaspadaan. Mawas diri sudah kita tanamkan dalam hati kita. Yang tidak mengerti dan menganggap bahwa Rajab seperti bulan-bulan yang lain, Rajab seperti waktu-waktu yang lain, ya sudah. Paling tidak potensi besarnya dia melakukan tindakan kesalahan, dan kesalahan itu dilipat gandakan oleh Allah, dan dia banyak melewati waktu-waktu yang dimuliakan, padahal untuk mengejar ketertinggalan dan kurang dan keringnya amal dia tidak lakukan di bulan Rajab. Walhasil kesimpulan sia-sia saja Rajab yang lewat begitu saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak boleh kita aniaya sendiri. Bukan kita menganiaya itu. Terornya adalah dari pihak diri kita secara internal, lalu kemudian kita lakukan secara eksternal. Yang menjadi korban adalah bukan pihak luar. Biasa orang menyebutkan episode dari dirinya, dia lakukan tindakan kesalahan, merampas hak, merendahkan, zalim kepada orang secara verbal, ucapan, atau secara tindak tanduk perbuatan. Bukankah yang disebut dengan kezaliman itu dari diri seseorang kepada saudara dia yang lain? Oh tidak, ternyata kezaliman itu justru lebih identik satu kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri dan kembalinya adalah kepada si pembunuhnya, pemilik hati dan pemilik perbuatan kita. Kenapa demikian? Doa dan istighfar yang paling senior, sebelum ada doa dan istighfar manapun, ini doa dan istighfar sudah menjual di atas muka bumi Allah. Doa dan istighfar itu diucapkan oleh manusia pertama ciptaan Allah. Doa istighfar dari Allah. Bagaimana dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat bagaimana Adam subhanahu Adam alaihissalam dan ibunda Hawa saat melanggar satu aturan yang Allah, tidak berkali-kali, sekali saja. Kemudian dia merasa bahwa dia telah zalimi dirinya sendiri dengan perbuatannya. Jadi tadi itu pohon, kemudian buah terlarang itu dia makan, lalu kemudian jatuhlah pelanggaran atas dirinya. Yang melakukan Adam, lalu kemudian yang terzalimi adalah dirinya Adam sendiri. Dirinya Adam sendiri. Makanya yang disebutkan oleh Adam adalah, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami telah zalimi diri kami sendiri. Larangan itu sudah diketahui. Yang melarang adalah yang memiliki dan juga menciptakan seluruh jagat raya alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tidak menyampaikan kepada Adam begitu Adam melakukan seperti prank, jebakan. Tapi Allah sudah memberitahukan kepada Adam, jangan dekat wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kau dekati Adam, dua-dua Adam,
kemudian mohon ampun Adam terhadap apa yang telah dia lakukan atas kezaliman dirinya sendiri. Manusia juga begitu Pak. Di Rajab ini ternyata undang-undang dari Allah adalah jangan sampai kita zalimi diri sendiri. Bagaimana bukti konkretnya Ustaz? Seperti apa perbuatan seorang hamba Allah zalimi dirinya sendiri? Saat Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, benar-benar kaki mampu untuk melangkah dan menjawab, mendatangi tempat di mana ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian akhirnya organ tubuh orang yang mendengar panggilan Allah tidak mampu menjawabnya. Ajakan Allah tidak mampu untuk dipenuhi. Padahal Allah ajak apa Pak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk sholat, yuk menang. Ayo, orang-orang yang sholat akan diberikan kemenangan oleh Allah. Yuk sholat, ayo berhasil. Berhasil atas apa? Atas apa yang sedang kita upayakan dan kita ikhtiarkan. Yuk sholat, yuk sukses. Itu artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berapa banyak orang akhirnya diajak sukses, diajak menang, diajak jaya, diajak berhasil oleh Allah, tapi mereka enggan dan menolaknya. Apa yang silakan? La haula wala quwwata. Padahal waktunya ada. Tumpukan kertas yang masih tumpuk di atas mejanya mampu untuk ditinggalkan karena memang azan subuh pas bersamaan dengan waktu istirahat. Bisa istirahat, sholat, kemudian makan. Dan dia tidak jawab panggilan Allah. Sejatinya dia tidak lagi menzalimi orang lain, tapi yang dia zalimi adalah diri dan kehidupannya. Diberikan nilai kebaikan banyak pada orang yang mendatangi sholat, tapi dia tidak beranjak kakinya untuk ia lakukan. Tangannya pun tidak berayun secara serasa. Justru dia menjauh daripada panggilan Allah dan tidak mendekat, apalagi melakukannya. Orang tersebut besar. Kezalimannya akan bertumpuk pada dosa yang begitu banyak, khusus di dalam bulan Rajab. Oleh karenanya perlu saya sampaikan demikian agar tidak sampai 22 hari yang masih tersisa di dalam bulan Rajab yang mulia ini akhirnya kita menyanyiakan. Saya sampaikan ini agar 22 hari ke depan, hari ini tanggal 7 Rajab bersamaan dengan 7 Januari 2025, artinya tinggal 22 hari lagi. Sebab bilangan setiap bulan Komariah hanya ada 29 hari. Kalau kita ada 30 sampai 31. Kalau bulan Komariah atau bulan Hijri hanya 29 hari. Hari ini tanggal 7 berarti tinggal 22 hari lagi. Tebarkan kebaikan yang banyak, kejar ridha Allah. Jadikan Rajab sebagai ajang dan momentum untuk kita bersedap-sedapan di hadapan Allah. Cukup juga untuk menjadi pelatihan eksersis kita saat kita akan menjelang beberapa puluh hari lagi masuk ke dalam gerbang utama Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga usia kita dan Allah selamatkan istri, anak-anak, keluarga besar, orang terkasih dan tercinta kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidayah dan taufiknya Allah selalu menyertai kita di saat perjalanan roja kita menuju Allah. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. إذا رجعت إلى الاستغفار رجعت bunyinya Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Kita baca bareng-bareng. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.